Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada pagi hari ini saya Astri Cahyani dan rekan saya Dian Hendrayana dapat menjumpai Bapak Ibu semua secara virtual dalam sebuah acara yang sangat melegenda, di mana acara ini telah berlangsung selama 34 tahun dari mulai tahun 1989. Untuk itu Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang dalam acara Anugerah Sastra Rancage 2022. Dan tentunya acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Kebudayaan Rancage bekerja sama dengan pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI dan didukung oleh Bara Multi Group, Bank BJB, Bank BNI, PT Ultra Jaya Milk Industri, dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka. Untuk mengawali acara yang sangat mulia ini, marilah kita sama-sama simak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tentunya Ibu Bapak, setelah tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, selanjutnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu sebagai salam pembuka kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pandi, Bapak Yudo Giri Sucahyo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang paling penting adalah salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Eri Riana Harjo.
mendukung dan melestarikan bahasa daerah. 34 tahun perjalanan tentunya bukanlah perjalanan yang pendek, tidak mudah untuk bisa bertahan sampai 34 tahun dan itu menunjukkan maturitas dari Anugerah Sastra Rancage 2022 yang sudah berlangsung sejak tahun 89 dan terus melebarkan ke aksara-aksara lainnya termasuk ke bahasa Jawa, lalu kemudian juga ke bahasa atau sastra Bali, sastra Lampung mulai tahun 2008, lalu kemudian sastra Batak mulai tahun 2015, sastra Banjar, dan kemudian sejak tahun 2020 mulai memberikan juga penganugerahan kepada ke sastra Madura. Selain itu juga memberikan hadiah Samsudi mulai tahun 1993 dan hadiah Harja Pamekasan mulai tahun 2008. Pandi merasa bangga menjadi bagian dari perjalanan Yayasan Kebudayaan Rancage. Tahun lalu kita melakukan hal yang sama, Anugerah Sastra Rancage 2021, waktu itu di Melsa, salah satu registrar kami. Dan tahun ini kita mengadakannya hybrid secara offline, kami berkumpul juga di perpustakaan Aji Prosidi. Beliau kita sama-sama tahu adalah pelopor dari kegiatan ini. Dan ini menunjukkan rasa salut kami, rasa hormat kami kepada beliau. Tanpa berpanjang kata, saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima Anugerah Sastra Rancage. Sekaligus juga mengingatkan bahwa nanti siang masih ada acara webinar Budaya Nusantara yang bertajuk Peduli Budaya Ruang Publik dan akan di-host oleh guru-guru saya, Pak Richard Mengko dan Pak Eri Riana, sekaligus nanti ada Kang Acil, Kang Sam, Pak Gede Rake, dan tentunya Ibu Yeni Wahid. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudogiri Sucahyo atas salam pembuka selaku Ketua Pandi. Ibu Bapak, acara selanjutnya. Hadirin sekalian, marilah kita simak sambutan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebudayaan Rancage dari Ibu Titi Surtinastiti, diteruskan dengan sambutan Kemendikbud Ristek dari Bapak Nadiem Makarim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa Ibu dan Bapak sastrawan, penulis, pegiat bahasa, dan para hadirin yang berbahagia. Ketika menerima undangan untuk memberikan sambutan, tentu saya langsung teringat sosok tokoh sastra kita, almarhum Bapak Aji Prosidi. Kita paham, Yayasan Kebudayaan Rancage identik dengan perjuangan dan ketokohan beliau. Yayasan Kebudayaan Rancage yang diprakarsai Bapak Aji Prosidi 33 tahun yang lalu sudah selayaknya diapresiasi bangsa ini. Untuk itu, izinkan saya mengajak kita semua untuk mengenang beliau sebagai sosok pejuang sastra. Sosok yang kiprah dan karyanya telah berhasil menembus batas-batas wilayah Nusantara. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Kemendikbud menempatkan pemajuan bahasa sebagai program prioritas melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau lebih kenal dengan Badan Bahasa. Secara konsisten kami menyelenggarakan program pelestarian bahasa daerah. Kami menyadari bahwa bahasa-bahasa daerah yang sekarang ini terdata sebanyak 718 bahasa merupakan suatu aset bangsa kita. Kelangsungan hidup bahasa tersebut akan sangat bergantung kepada para penutur dan masyarakat tuturnya. Tahun ini kami di Kemendikbud menargetkan ratusan karya yang ditulis di dalam bahasa daerah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar khazanah kekayaan Nusantara dapat dikenal luas. Harapan kami, cara seperti ini akan merawat kebinekaan, serta menumbuhkan apresiasi dan gotong royong guna membangun negeri ini. Akhir kata, saya ingin menyampaikan selamat kepada para pemenang hadiah sastra Rancage. Semoga pengakuan akan karya Ibu dan Bapak menjadi penyemangat untuk terus berkarya guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kepada Yayasan Kebudayaan Rancage, teruslah melestarikan sastra Nusantara. Yakinlah, kecintaan dan komitmen Ibu dan Bapak terhadap kemajuan kebudayaan dan bahasa adalah teladan dan warisan yang luar biasa bagi penerus bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak barusan sambutan dari Bapak Nadiem Makarim, Kemendikbudristek. Selanjutnya mari sama-sama kita simak sambutan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebudayaan Rancage, Ibu Titi Surtinastiti. Terima kasih, Kang Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage, Bapak Eri Riana Harja Pamekas. Yang terhormat Profesor Dr. Karim Suryadi, yang terhormat Bupati Majalengka Dr. Karnas Sobahi MMPD, dan hadirin serta para undangan Anugerah Sastra Rancage 2022 yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala serta bantuan berbagai pihak yang terus memberikan perhatian terhadap perkembangan bahasa dan sastra daerah, Hadiah Sastra Rancage 2022 akan diberikan kepada para penulis buku berbahasa ibu. Sejak tahun 1989, sudah 34 tahun kami memberikan hadiah Rancage secara berkesinambungan yang diumumkan setiap tanggal 31 Januari. Hadiah Sastra Rancage merupakan salah satu amanat dari mendiang Bapak Ibu Rosidi yang harus terus kami jalankan dalam keadaan apapun. Kami akan selalu berupaya akan melanjutkan apa yang beliau rintis demi kemajuan kebudayaan daerah dan kebudayaan Nusantara. Dengan demikian, sepanjang masih ada buku sastra daerah yang terbit, kami akan terus menyengarakan hadiah ini. Hadiah Sastra Rancage 2022 merupakan yang ke-34 kalinya. Untuk sastra Sunda, ke-28 kalinya untuk sastra Jawa, ke-24 kalinya untuk sastra Bali, ketiga kalinya untuk sastra Banjar, kelima kalinya untuk sastra Batak, dan ketiga kalinya untuk sastra Madura. Tahun ini, kami tidak memberikan hadiah untuk sastra Lampung, karena jumlah buku yang terbit dalam bahasa tersebut tidak memenuhi persyaratan hadiah sastra Rancage. Secara umum, perkembangan buku-buku sastra berbahasa daerah yang terbit tahun 2021 cukup menggembirakan. Pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2020 dan 2021 rupanya tidak mengurangi semangat para penulis dan penerbit. Memang, dari tahun ke tahun selalu ada pasang surut penerbitan buku di masing-masing daerah. Namun, kualitas karya sastra tidak diukur oleh jumlah buku yang terbit. Hal yang lebih penting adalah kesinambungannya, regenerasi penulis, serta peningkatan kualitas bahasa dan sastra dari masing-masing daerah. Kami berterima kasih kepada para penulis, penerbit, dan pegiat sastra daerah yang telah menunjukkan dedikasinya dan mengembangkan salah satu warisan budaya. Pengumuman hadiah Sastra Rancage dapat terselenggara berkat kerja keras para juri yang dengan tekun membaca, menelaah, dan memutuskan buku terbaik setiap tahun. Pengurus Yayasan Rancage telah mempercayakan semuanya penilaian buku-buku tersebut. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para juri, yaitu Dr. H.W. Setiawan dan Dr. Teddy Muhtadin dari Sastra Sunda, Sri Widati Pradopo dan Danu Priyo Prabowo dari Sastra Jawa, Profesor Dr. Inyo Mandharma Putra dari Sastra Bali, Dr. Farida Aryani dari Sastra Lampung, Rita Sihite dari Sastra Batak, Hairus Salim dari Sastra Banjar, dan D. Jawawi Imron dari Sastra Madura. Kegiatan ini juga dapat berjalan atas berbagai bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola nama domain Internet Indonesia atau PANDI yang selama 2 tahun ini telah membantu kami dalam berbagai kegiatan.
Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Baramuti Group, Bank BCB, Bank BNI, PT Ultra Jaya Milk Industri, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tentu masih banyak pihak-pihak yang membantu Yayasan Kebudayaan Rancage yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada para pemenang hadiah sastra Rancage 2022 dari berbagai daerah. Semoga kiprah saudara dapat menjaga keberlangsungan sastra daerah masing-masing, memperkokoh bahasa ibu dan menjaga keragaman budaya Nusantara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Teh Titi Nastiti. Dan tentunya acara selanjutnya setelah tadi kita mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kebudayaan Rancage, selanjutnya kita nanti akan bersama-sama mendengarkan sebuah orasi kebudayaan Sunda dari Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI dan juga sebuah penampilan musik dari Samba Sunda. Tapi sebelumnya Kang Dian, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI. Beliau adalah guru besar atau profesor di bidang komunikasi politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia pada periode 2010-2016. Selain sebagai akademisi, beliau juga dikenal sebagai pengamat politik, peneliti, narasumber, kolumnis, dan penulis. Sosoknya sering tampil sebagai narasumber talk show dan diskusi politik di media televisi nasional. Luar biasa. Dan sementara itu, Samba Sunda akan menampilkan video musik Cahya Ati. Samba Sunda adalah grup musik etnis Sunda modern. Samba Sunda memiliki konsep musikal yang menyatukan berbagai instrumen untuk menciptakan orkestra gamelan gaya baru yang berangkat dari gamelan tradisional Sunda, terutama gamelan degung, salendro, ditambah dengan warna kawih Cianjuran. Samba Sunda dipimpin langsung oleh komposer Ismet Rohimat. Bapak Ibu selamat menyaksikan penampilan dari Samba Sunda.
Ya Bapak Ibu, setelah tadi menyaksikan penampilan dari Samba Sunda yang membawakan berjudul Cahya Ati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan orasi kebudayaan Sunda dari Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI. Untuk itu kepada Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ibu, Bapak yang saya hormati, para pemenang hadiah Sastra Rancage yang saya hormati, para mujahid pemertahanan bahasa yang saya banggakan. Memberikan orasi di tengah situasi yang membuat saya serikoneng menjadi manis-manis pedas. Jujur saya sudah berjanji kepada Kang Teddy untuk menyampaikan biantara dalam bahasa Sunda. Tetapi setelah saya tanya kepada Cek Eti, Cek, kumaha upami abdi biantara ngau bahasa Sunda? Kata Cek Eti, ayeuna mah sanes-sanes kongres bahasa, tapi ayeuna mah pamasrahan hadiah Sastra Rancage. Nu nampina sanes urang Sunda wungkul, sayana bahasa Indonesia. Jadi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia hari ini, bukan karena saya takut dipecat, tetapi karena saya ikut perintah Cek Eti. Ibu bapak sekalian, kenapa tadi saya bilang saya merasa hayang serikoneng? Karena saya ngobrol dengan anak saya, Pak, mengapa orang yang jualan kopi hidung ngan 3.000, tapi begitu ditulis dengan black coffee, harganya berlipat-lipat. Demikian juga ketika orang jualan bubur ayam, kemudian diganti menjadi
risotto harganya menjadi mahal. Sama mahalnya dengan orang yang berjualan dengan lemper, kemudian diganti menjadi sushi. Kurang lebih samalah dengan orang yang jualan Indomie, kemudian namanya diganti menjadi ramen, padahal ramen itu isinya hanya sepotong sosis, selembar daun, tapi harganya bisa 5 kali lipat. Itu keperkasaan bahasa, karena berhubungan dengan makna yang dilambangkan oleh bahasa itu. Tapi mengapa ketika orang ngomong bahasa Sunda kok berbuah ancaman? Saya coba buka-buka Undang-Undang Dasar 45, pasal 32. Katanya, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan ayat 2-nya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ada 2 poin menurut saya, Kang Eri, Riana. Yang pertama, negara pasif dalam hal ini. Kenapa saya bilang negara pasif? Negara memajukan budaya nasional, ternyata wujudnya hanya menjamin kebebasan. Jadi siapa yang menjadi aktor sesungguhnya? Yang menjadi aktor sesungguhnya adalah masyarakat. Dalam hal ini, para pejuang, para jihadis, pemertahanan bahasa dan budaya daerah. Contohnya, pengurus Yayasan Sastra Rancage, mereka yang berjuang untuk tetap selama 34 tahun memberikan hadiah ini. Yang kedua, saya bilang pasif. Kenapa? Karena negara hanya menghormati. Menghormati siapa? Menghormati dan memelihara budaya daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi artinya, kita tidak bisa berharap banyak kepada negara untuk mempertahankan bahasa daerah maupun budaya daerah. Padahal bangsa itu seperti Dewa Janus. Dia punya 2 wajah. Wajah masa lalu dan wajah futuristik. Wajah masa lalu dari bangsa itu apa? Cerita tentang Indonesia punya ribuan bahasa daerah yang sekarang sudah terancam punah. Cerita tentang bangsa Indonesia punya kekayaan flora dan fauna yang sekarang sudah punah. Cerita tentang bangsa Indonesia seperti yang disenandungkan oleh Soekarno, kulihat Indonesia, ku dengar Indonesia, ketika orang Maluku, orang Ambon, orang Batak bersenandung tentang puisinya, tentang nyanyiannya, yang terdengar adalah Indonesia. Tetapi itu cerita masa lalu. Di samping wajah bangsa Indonesia pun adalah wajah futuristik. Misalnya tentang mimpi Indonesia pada tahun 2045 akan masuk ke dalam 6 besar negara di dunia dengan penghasilan tertinggi. Bangsa dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7 tahun. Meskipun realitasnya hampir setengah tenaga kerja Indonesia saat ini hanya lulusan sekolah dasar. Dan menurut Susenas, hampir setengah tenaga kerja Indonesia saat ini adalah lulusan stunting. Ibu bapak sekalian, bicara kesukabangsaan, seperti halnya kita bicara etnik, intinya ada 3. Yang pertama, pertanyaan tentang asal-usul, pemulihan ingatan, dan masa lalu yang bisa dihadirkan
untuk mengkompromikan masalah-masalah hari ini. Dua aspek pertama dari kesukubangsaan, pertanyaan tentang asal-usul dan pemulihan ingatan adalah hal-hal yang bersifat esoterik. Hal-hal yang hanya dipahami oleh mereka yang mengalaminya. Sebagai pengajar komunikasi politik, saya masih kesulitan, Ibu Dr. Ruhaliah, untuk mencari padangan kata wewesen. Kalau saya gambarkan, politisi yang baik punya pengetahuan politik, ya pengetahuan mah bisa kanyaho, bisa pangabisa, keterampilan politik bisa kaparigelan politik. Tapi kalau melebihi dari itu semua, yang berbau maunat adalah wewesen. Saya tidak menemukan itu. Sama sulitnya mencari padanan kata serikoneng. Tetapi ini bersifat kontekstual dan unik. Jadi ini hal yang harus disadari. Ketika kita bicara asal-usul, ketika kita bicara pemulihan ingatan, harus disadari ia bersifat unik dan bersifat kontekstual. Artinya konteks yang melatarinya akan menentukan makna dari apa yang dikandung di dalamnya. Terhadap dua unsur kesukubangsaan ini, yang diperlukan adalah empati dan pandangan yang bersifat emik. Pandangan yang bersifat emik itu artinya kita memahami realitas budaya itu berdasarkan apa maknanya bagi pendukungnya dan apa artinya menurut mereka, bukan berdasarkan pandangan yang saya yakini atau ukuran yang saya bawa, meskipun ukuran yang saya bawa itu adalah ukuran yang didatangkan dari Jakarta. Sebab ketika entitas budaya yang unik dan kontekstual itu dinilai dalam cara-cara yang bersifat etik, yang standarnya normatif, ia akan bias dan mengkerdilkan makna yang dikandung di dalamnya. Adapun unsur kesukubangsaan yang ketiga, tentang masa lalu yang bisa dihadirkan untuk mengkompromikan masalah-masalah hari ini adalah pesan. Ketika kita mempertahankan budaya, ketika kita mempertahankan bahasa dan mengembangkannya, yang kita lakukan bukan mengajak masyarakat kembali ke dalam keadaan masa lalu, tapi bagaimana kita hadirkan realitas kebudayaan itu secara fungsional. Mengapa? Sebab budaya selain bersifat unik, kontekstual, juga fungsional. Artinya, hanya dan apabila realitas budaya itu bisa memberikan jawaban fungsional atas persoalan yang dihadapi masyarakat, ia akan hidup dan dipertahankan. Kita boleh menangis bahkan berdarah-darah, meratapi entitas budaya yang hilang, bahkan sengaja dilupakan. Karena masyarakat tidak merasakan apa fungsi, apa jawaban fungsional yang diberikan oleh entitas budaya itu. Contoh misalnya budaya material, kartu lebaran, kartu ucapan tahun baru sekarang sudah lenyap karena tergantikan oleh cara-cara lain. Artinya apa? Disinilah pentingnya inovasi. Inovasi bukan hanya menghadirkan sesuatu yang baru dari entitas budaya itu, tapi inovasi mengandung, memunculkan sesuatu yang sudah terbenam, memperkuat sesuatu yang sudah lemah, dan mengurangi sesuatu yang sudah overdosis atau overkapasitas yang pada gilirannya membuatnya seperti lemak. Hadirin sekalian, ibu bapak yang saya hormati. Selain membutuhkan sikap emik, dan tadi saya katakan, kita tidak bisa sepenuhnya berharap pada negara
untuk pemeliharaan budaya nasional, meskipun tadi Mas Menteri bilang sudah ada badan khusus yang bertugas membina bahasa termasuk bahasa daerah, tetapi faktanya termasuk dalam berbagai riset terungkap bahwa negara, sekali lagi, negara bukan perespon pasif atas kebertalian etnisitas yang diberikan oleh budaya di satu sisi, tapi kita pun melihat negara tidak pernah cukup mampu dan hegemonik dalam mengontrol, mengendalikan, dan mengarahkan peta perjalanan sebuah entitas budaya. Jadi, di balik kekuasaan negara sebagai organisasi yang bersifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua, ternyata ketika berurusan dengan kebudayaan dan kebahasaan, ia punya keterbatasan karena ia bukan perespon pasif, tapi juga tidak cukup hegemonik menentukan arah seperti maunya negara itu. Oleh karena itu maka dibutuhkan keberanian moral dari kita semua untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berbagai riset menunjukkan jika sebuah simbol yang melambangkan bahasa itu diperas menjadi satu, maka banyak pakar menyebut yang satu itu adalah bahasa. Bahasa bukan hanya simbol eksistensi, tetapi juga lambang pemikiran yang hidup. Oleh karena itu, melestarikan suku bangsa, melestarikan bangsa dan ekspresi kesukubangsaan tidak bisa lain kecuali merawat bahasanya. Yang kedua, kita memajukan pandangan emik, artinya memahami, menghormati entitas kesukubangsaan dan ekspresi yang dihasilkannya dari cara-cara yang mereka hayati, bukan dengan parameter yang dibawa dari luar. Yang ketiga, kita tidak bisa menyalahkan kepada generasi setelah kita. Sebab jika kita tidak meninggalkan legasi tentang apa yang kita lakukan dalam pemeliharaan bahasa dan budaya kita, maka jangan pernah kita berharap ada keajaiban. Kini persoalannya adalah bagaimana mata rantai pewarisan budaya ini kita pertahankan. Saya berterima kasih kepada para pengajar bahasa daerah yang secara formal sudah mengajarkan bahasa leluhur saya kepada generasi muda, bahkan anak saya. Namun sayangnya itu tidak cukup, karena seringkali kurikulum terlambat mengikuti dinamika perkembangan zaman dan tercecer dalam mengejar daya hidup bahasa yang dipakai di tengah-tengah komunitas penggunanya. Bagaimana mungkin kurikulum masih harus mengajarkan tentang tetek bengek, spare part yang berada di dalam wuluku alat bajak sawah. Padahal alat bajak sawah saja sudah tidak ada dan digantikan mesin. Mungkin sebagai pengetahuan itu berguna, tetapi bukankah sesuatu yang hanya diingat dan dihafal, tapi tidak pernah bertegur sapa dengan realitas, apalagi itu hal-hal yang bersentuhan dengan daya hidup, itu akan susah ditanamkan. Jadi memang saya sadar, ancaman bahasa kita antara lain datang dari penemuan teknologi. Kadang saya lagi iseng, nginget-nginget gitu. Gara-gara hawu di rumah ibu saya, diganti dengan kompor gas, kurang lebih ada 23 kosakata yang hilang. Bukan hanya lebu, bukan hanya songsong, dan lain-lain. Ada banyak lagi, termasuk sarerang kaung yang masih digunakan oleh uyut saya almarhum dulu, tapi sekarang sudah entah kemana. Padahal itu saya yakin itu kecantikan yang sangat ramah lingkungan dan bisa menimbulkan cinta yang abadi. Buktinya uyut laki-laki saya tidak berganti istri gara-gara
sarerang kabung. Bandingkan dengan merek-merek kecantikan yang dipakai artis. Dia hanya bisa mengemil bahwa ingin saya katakan bahwa memelihara bahasa butuh toleransi. Dan ini yang sering dipahami. Kenapa? Karena toleransi seringkali diubah antara dalil dan dalih. Ketika budaya kita diserang, maka toleransi menjadi dalil untuk melindungi kepentingan sendiri dan kadang-kadang digunakan sebagai dalih untuk membela kepentingan sendiri dan menyerang orang lain. Jadi ketika bahasa Sunda diungkit, saya marah bukan karena saya orang Sunda saja, tetapi saya marah karena apa yang sudah diharuskan oleh konstitusi diacak-acak. Apa yang sudah seharusnya kita pahami secara empatik, kok ditanggapi secara etnosentrik. Ini tidak bisa. Toleransi mengandung makna tidak intervensi. Artinya pemajuan, pemertahanan budaya dan bahasa daerah akan berlangsung dalam rel, dalam koridor keyakinan nilai-nilai budaya daerah itu. Jadi tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibelokkan, termasuk oleh negara sekalipun. Negara harus hadir dalam bentuk supporting, dalam bentuk dukungan. Tapi tidak bisa memesan perkembangan seperti ini. Dan yang lebih penting dari itu, keragaman budaya, keragaman bahasa, bukan dekorasi Republik Indonesia, tetapi kekayaan bahasa dan budaya adalah substansi bangunan Indonesia. Budaya dan bahasa Indonesia, budaya dan bahasa daerah, budaya dan bahasa Sunda, budaya dan bahasa Bali, Batak, adalah batu bata yang menegakkan bangunan Indonesia. Jadi, sekali lagi, kita tidak bisa berharap Indonesia tetap tegak. Namun, batu bata yang membangunnya kita gangsir dari dalam. Terima kasih. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Dirin, tadi kita sama-sama menyaksikan sebuah persembahan lagu dari Samba Sunda yang berjudul Harapan. Di mana isi lagu tersebut, karena kita tahu bahwa tidak hanya orang Sunda yang kita bertemu secara virtual ini, tetapi dari berbagai macam daerah, ini menggambarkan atau mengartikan silih asih atau saling menyayangi. Seperti kita pada hari ini tentunya saling menyayangi walau berbeda-beda, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Lagu barusan dibawakan begitu cantik oleh pangawih Sunda Mayang Krismayanti dari Samba Sunda. Hadirin sekalian, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu, informasi yang begitu berharga bagi semua halayak sastrawan senusantara, pembacaan keputusan juri Hadiah Sastra Rancage 2022. Dan keputusan ini akan dibacakan langsung oleh Ibu Dr. Kandidat Hotma BP Hutagalung MPD atau yang lebih dikenal dalam julukan sastra sebagai Ibu Rita Sihite. Beliau adalah juri sastra Batak. Kita simak bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir dalam pertemuan melalui Zoom pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan hasil keputusan Dewan Juri untuk karya sastra yang sudah kami nilai. Baiklah, dengan tidak membuang waktu, saya akan bacakan pada siang hari ini. Keputusan Hadiah Sastra Rancage tahun 2022. Saya, Rita Sihite, mewakili seluruh sastra daerah yang dinilai untuk mendapatkan Hadiah Sastra Rancage 2022. Sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa keputusan ini merupakan ringkasan dari laporan pertanggungjawaban juri. Kami tidak bisa membacakan keputusan tersebut karena mencapai 25 halaman dan itu cukup menyita waktu. Tahun ini hanya ada 6 daerah yang memenuhi kriteria untuk dinilai dalam Hadiah Sastra Rancage 2022, yaitu Sastra Sunda, Jawa, Bali, Batak, Banjar, dan Madura. Adapun buku-buku yang terbit tahun 2021 dalam bahasa Lampung dan Hadiah Samsudi untuk buku cerita anak-anak berbahasa Sunda akan dipertimbangkan untuk dinilai tahun berikutnya. Sebagaimana diketahui, jumlah penerbitan buku-buku berbahasa daerah berbeda-beda. Apabila sastra Sunda, Jawa, dan Bali dapat mencapai belasan hingga puluhan buku setiap tahunnya, maka untuk sastra Lampung, Batak, Madura, dan Banjar, terkadang hanya 1 buku yang terbit dalam setahun. Oleh karena itu, untuk sastra daerah dengan jumlah buku yang sedikit, kami akan mengumpulkan setidaknya 3 buku dari pengarang yang berbeda sebelum dilakukan penilaian. Demikian pula untuk Hadiah Samsudi. Dengan demikian, pemenang Hadiah Sastra Rancage tahun 2022 sebanyak 6 orang. Adapun jumlah buku yang terbit dari masing-masing daerah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sastra Sunda, 26 judul. Sastra Jawa, 22 judul. Sastra Bali, 12 judul. Sastra Batak, 6 judul. Sastra Banjar, 5 judul. Sastra Madura, 3 judul. Setelah membaca, menelaah, dan menimbang dengan seksama, para juri memutuskan bahwa pemenang Hadiah Sastra Rancage 2022
adalah sebagai nomine hadiah sastra Rancage untuk sastra Sunda, yaitu Dongeng Kampung Sarah, karya Tony Lesmana, Trubadur, Bandung. Lagu Cinta Jeng Saja Bana, karya Nunu Nazarudin Azhar, Layung, Garut. Jalan Hirup, karya Eris Risnandar, Katarsis Book, Bandung. Dan Basaka Olivia, karya Surahman RM, Dunia Pustaka Jaya, Bandung. Berdasarkan hasil pertimbangan juri, pemenang Rancage 2022 untuk sastra Sunda adalah dengan judul Basaka Olivia, pengarang Surahman RM, penerbit Dunia Pustaka Jaya, Bandung, 2021. Yang kedua, sastra Jawa. Setelah melalui penjurian, maka ditemukan 4 nomine karya sastra Jawa yang masuk sebagai pemenang hadiah sastra Rancage 2022, yaitu 1. Mecaki Wetu, mengisi waktu. Antologi Geguritan, karya Sriyanti S. Sastro Prayitno, penerbit Cipta Prima Nusantara Semarang. Yang kedua, Canting, novel, karya Narko Sodrun Budiman, penerbit Buana Grafika Yogyakarta. Yang ketiga, Wah, Jan Sodrun Tenan, Wah, Sungguh Gendeng, antologi cerita pendek, karya Narko Sodrun Budiman, penerbit Buana Grafika Yogyakarta. Dan yang keempat, Badut-Badutan, antologi cerita pendek, karya ST Sri M. Yani, penerbit Paramarta Trenggalek. Berdasarkan pertimbangan atas karya yang dinilai, ditetapkan bahwa karya sastra Jawa yang keluar sebagai juara adalah yang berjudul Mecaki Wetu atau Mengisi Waktu, antologi Geguritan, penulis Sriyanti S. Sastro Prayitno, penerbit Cipta Prima Nusantara Semarang 2021. Yang ketiga, sastra Bali. Secara umum, karya sastra Bali yang terbit tahun 2021, baik berupa antologi puisi maupun cerpen, menunjukkan kreativitas pengarang Bali dalam merespon situasi sosial, terutama masalah wabah pandemi. Tema-tema yang berkaitan dengan pandemi muncul dalam beberapa karya puisi dan cerpen. Tema lain yang mewarnai karya-karya sastra Bali tahun 2021 adalah tema introspeksi dengan menghayati nilai tradisi agama dan kearifan lokal. Usaha pengarang untuk menggunakan gaya bahasa sangat kuat demi menghasilkan karya estetik dalam bahasa dan dalam inti cerita. Setelah menetapkan nominasi, juri mempertimbangkan dan memutuskan bahwa pemenang Rancage 2022 untuk sastra Bali adalah judul Punyan Kayu Ane Masaput Poleng di Tegal Peka Dompu, penulis IGB Weda Sanjaya, penerbit Pustaka Ekspresi tahun 2021. Keempat, sastra Batak. Sepanjang tahun 2020, hanya ada 2 buah buku karya sastra Batak yang terbit. Dan tahun 2021 bertambah 4 buah buku yang terbit. Salah satu buku yang berjudul
Boru Sasada karya Ranto Napitupulu mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, tema yang diusung kental dengan budaya Batak dan berhasil dieksplorasi dengan baik sehingga novel ini mencerahkan wawasan. Kedua, penulisan sangat baik dengan pengolahan bahasa yang mendalam. Ketiga, buku ini dapat membantu para pembaca yang belum memahami bahasa Batak dengan baik menjadi semakin mengerti dan familiar. Didominasi oleh penggambaran budaya Batak yang mencerminkan perlawanan budaya yang sengit dari seorang putra tunggal. Di dalam masyarakat Batak yang patriarkis, menjunjung tinggi kaum pria, peran seorang putri tunggal sangatlah lemah, dianggap tanpa penopang sehingga sering direndahkan. Latar belakang cerita sangat relevan dengan keadaan saat ini yang menggambarkan karakteristik orang Batak di kota besar. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka karya yang berhak mendapatkan hadiah sastra Rancage 2022 untuk sastra Batak adalah judulnya Boru Sasada, novel Hata Batak, penulis Ranto Napitupulu, penerbit JBS 2021. Yang kelima, Sastra Banjar. Ada 5 karya yang masuk dalam nominasi tahun ini. Karya-karya itu adalah 1. Reski M.A. Atmanegara dan kawan-kawan, Mangkunung Banuaku, Antologi Puisi Bahasa Banjar, Yayasan Sesaji dan Taman Budaya Kalimantan Selatan, cetakan pertama 2019. Yang kedua, Haja Ida Komalasari, Satipis Apam Barabai, Kambang Rampai Kisah Hidup Handap Basa Banjar, Pikata Banjarmasin, cetakan pertama Desember 2018. Yang ketiga, Jamal T. Suryanata, Parang Maya, Sakindit Kisdap Banjar, Arti Kata Banjarmasin, cetakan pertama September 2018, 129 halaman. Hatmia Ati Mas'ud Bacina Buta, Sapakui Kisah-kisah Handap, Arti Kata Banjarmasin, cetakan pertama 2020, 113 halaman. Yang kelima, Jamal T. Suryanata, Naga Runting Talubuting Novelet Banjar, Skripta Cendekia, cetakan pertama November 2021, 136 halaman. Berdasarkan pembacaan dan penelaahan terhadap 5 karya itu, maka diputuskan peraih hadiah sastra Rancage 2022 untuk sastra Banjar adalah berjudul Naga Runting Talubuting Novelet Banjar, pengarang Jamal T. Suryanata, penerbit Skripta Cendekia 2021. Yang keenam, Sastra Madura. Pada tahun 2021 ada 3 buku yang terbit. 3 buku tersebut masuk nominasi untuk mendapatkan hadiah sastra Rancage 2022. Buku yang paling menonjol adalah Ngejung. Dalam buku ini, Matoyut mampu mengeksplorasi tema dengan proses penceritaan yang sangat dalam. Kental kemaduraannya dengan membubuhkan adagium-adagium yang memang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nuansa sastra yang bagus, penggunaan bahasa Madura lancar, sehingga cerita-cerita yang berada di dalamnya tidak monoton dan tidak membosankan untuk dinikmati. Matoyut selalu berhasil menghadirkan cerita secara lebih kompleks. Berdasarkan hasil analisa dan pembacaan atas ketiga buku karya sastra yang masuk nominasi, Dewan Juri Bahasa Madura memutuskan bahwa yang berhak mendapatkan juara adalah dengan berjudul Ngejung, pengarang Matoyut, penerbit Sulur Pustaka 2021.
Demikian keputusan ini. Para pemenang hadiah sastra Rancage 2022 akan mendapatkan penghargaan berupa piagam dan uang tunai sebesar 7,5 juta rupiah. Laporan pertanggungjawaban juri secara lengkap akan dibagikan setelah acara ini. Para juri hadiah sastra Rancage. Yang pertama, Dr. H.W. Setiawan, sastra Sunda. Kedua, Dr. Teddy Muhtadin, sastra Sunda. Yang ketiga, Sri Widati Pradopo, sastra Jawa. Yang keempat, Danu Priyo Prabowo, sastra Jawa. Yang kelima, Profesor Dr. Inyoman Dharma Putra, sastra Bali. Yang keenam, Dr. Farida Aryani MPD, sastra Lampung. Yang ketujuh, Dr. Kandidat Hotma BP Huta Galung Sihite MPD dari sastra Batak. Terus Salim, sastra Banjar. Yang kesembilan, D. Jawawi Imron, sastra Madura. Demikian keputusan Dewan Juri telah kami bacakan. Selamat kepada para pemenang. Bagi yang belum berhasil, kami percaya untuk karya-karya selanjutnya akan tetap semangat untuk memulai karya-karya yang lebih baik lagi. Salam sehat dan selamat kepada para pemenang. Terima kasih. Ya, inilah para pemenang, buku-buku pemenang hadiah Rancage 2022. Ibu Bapak bisa menyaksikan di layar dari Sastra keenam Jawa daerah. Mecaki Waktu karya Sriyanti S. Sastro Prayitno. Tadi sastra Sunda Bahasa Kaulepia karya Surahman RM. Dan selanjutnya kita menyaksikannya itu dengan berjudul Punyan Kayu Ane Masaput Poleng di Tegal Pekak Dompu karya IGB Wedaw Sanjaya. Untuk sastra Batak, Boru Sasada karya Ranto Napitupulo. Dan selanjutnya untuk sastra Banjar, ada Naga Runting Talu Buting Novelet Banjar karya Jamal T. Suryanata. Dan untuk sastra Madura, Ngejung karya Matoyu, penerbit Salur Pustaka 2021. Dan inilah selengkapnya para pemenang hadiah sastra Rancage 2022. boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu, walaupun tidak terdengar kita Iya. akan menyaksikan kesemangatannya. Kepada para pemenang dan tetap semangat kepada para sastrawan yang belum berkenan memperoleh Betul hadiah sekali. sastra Rancage tahun Iya. 2022. Dan selanjutnya di depan kita telah hadir ada Ibu ETRS di mana akan menyerahkan hadiah Rancage secara simbolis yaitu kepada salah satu pemenang dari Sastra Madura. Di sini ada Selamat. Bapak Matoyu. Kami persilakan. Matoyu, pemenang hadiah sastra Rancage 2022 dari Madura. Boleh lihat kamera? Ya, sekali lagi boleh minta tepuk tangannya yang meriah untuk para pemenang. Dan tentunya selamat kepada seluruh para pemenang lainnya ya. Ini hanya simbolis. Dan kepada para sastrawan yang lainnya yang belum memenangkan hadiah sastra Rancage, tetap semangat menulis dengan ikhlas
Betul sekali Kang Dian. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima Selamat kasih. kepada Bapak Matoyo dari Sastra Madura yang Dan- telah memenangkan hadiah Sastra Betul. Rancage. Dan terima kasih juga Ibu Eti. Ibu Dr. Eti RS, terima kasih. Mewakili dari Yayasan Kebudayaan Kebudayaan Rancage. Nah, setelah tadi kita menyaksikan perwakilan pemenang yang hadir di sini, kita juga akan sama-sama menyaksikan testimoni perwakilan pemenang yang lainnya yang ada di layar kaca. Ini dia. Ya, sekarang kita akan menyaksikan Testimoni testimoni dari pemenang Anugerah Sastra Rancage 2022 dari Sastra Sunda, Bapak Surahman RM. Untuk itu kami persilahkan. Oh, sedang menyambung ya. Jadi Kang Dian, Ya. kita lihat ya antusias dari para sastrawan Oh betul. yang menulis berbagai macam buku dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Iya. Tentunya ini membuat motivasi juga untuk para sastrawan lain yang tidak Dan ini berkesempatan. untuk sastra Sunda, Teh Astri, kebetulan yang menangnya adalah sastrawan senior. Wow. Beliau adalah penyair, prosais dan juga penulis ya, penulis yang cukup disegani bagi masyarakat Sunda, Bapak Surahman RM. Dan kita tadi mendengarkan juga para nominator. Ya, baik. Saya persilakan Bapak Surahman RM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage, yang terhormat para pimpinan Yayasan Kebudayaan Rancage, yang terhormat para juri dan para hadirin sekalian yang saya sangat hargai. Tidak panjang ucapan saya sangat bersyukur kepada Yang Maha Pencipta Al-Hadi karena atas izinnya saya hari ini mendapat anugerah hadiah sastra Rancage untuk sastra Sunda, yaitu atas nama buku saya Basaka Olivia yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Jaya. Dalam hal ini saya pun mengucapkan terima kasih atas diterbitkannya buku tersebut, atas kepada pimpinan Air Rahmat Taufik Hidayat. Mengakhiri ucapan saya hari ini, perkenankan saya membacakan sepucuk puisi sebagai salam tulus kepada teman-teman seusia seangkatan dan sebagai kenangan yang tak putus-putus kepada kawan-kawan yang sudah mendahului kita menghadap Sang Ilahi. Membaca jejak. Kutemukan di balik kerutan waktu setumpuk sajaku paling tua. Jejak suara dialirkan darah, gemuruh deras meluap di aorta beja. Dengan harapan sederhana, mencoba menyapa dunia. Lewat kata yang ditempa, menyampaikan salam tulus. Ku kenali di balik sajak-sajakku paling tua, wajah teman-teman lama. Ku hitung satu persatu, bertegur canda, bertukar cerita tentang sayap cinta atau cakrawala biru. Penanggalan hari ini merujuk bilangan windu sejak awal memilih kata. Entah apabila sempat menuai mestikama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Jante Arkidam, karya Aib Rosidi. Sepasang mata biji saga, tajam tangannya lelancip gobang, berbahan tubuh-tubuh lalang dia tebang. Arkidam, Jante Arkidam. Dinding tembok hanyalah tabir embun, lunak besi dilengkungkannya, tubuhnya lolos di tiap liang sinar. Arkidam, Jante Arkidam. Di penjudian, di pelataran, hanyalah satu jagoan. Arkidam, Jante Arkidam. Malam berudara tuba, Jante merajai kegelapan. Di sipaknya, uji besi pegadaian. Malam berudara lembut, Jante merajai kalangan rongkeng. Dia menari, ia ketawa. Mantri polisi, lihat kemari. Bakar meja judi dengan uangku sepenuh saku. Bedana, jangan ketawa sendiri Bedana. Tangkaplah satu ronggeng berpatat padat bersama Jante Arkidam menari. Telah kusimak, ruji besi. Berpandangan Wedana dan mantri polisi. Jante Arkidam. Telah dibongkarnya pegadaian malam tadi dan kini dia sedang menari. Akulah Jante Arkidam. Siapa berani melangkah kutigas tubuhnya batang pisang. Tajam tanganku lancip gobang. Telah kulipat ruji besi. Diam ketakutan seluruh kalangan memandang pada Jante bermata kembang sepatu. Kenapa kalian memandangku begitu? Menarilah malam senyampang lalu. Hidup kembali penjudian, hidup kembali kalangan. Jante masih menari berselempang selendang. Diteguknya seloki ke-9 lekor. Waktu mentari bangun, Jante Arkidam tertidur. Kala terbangun dari mabuknya, mantri polisi berdiri di sisi kiri. Jante Arkidam, Nusa Kambangan. Dikisiknya, mata yang sidik. Mantri polisi, tindakanmu betina punya, membokong orang yang nyenyak. Arkidam diam di rantai kedua belah tangan dan damnya merah lidah ular tanah. Sebelum habis hari pertama, Jante pilih ruji penjara. Ia minggat meniti cahaya. Sebelum tiba malam pertama, terbenam tubuh mantri polisi di dasar kali. Siapa yang menuntut bela? Datanglah kala aku jaga, teriaknya. Gaung di lunas malam, tak ada orang yang datang. Jante hincit menikam kelam. Nah, janda yang lakinya terbunuh di dasar kali. Jante datang ke pangkuannya. Mulut mana yang tak direguknya? Dada mana yang tak diperasnya? Bidang riap berbulu hitam, ruas tulangnya panjang-panjang, telah terbenam beratus perempuan di wajahnya yang tegap. Betina mana yang tak ditaklukannya? Mulutnya manis jeruk garut, lidahnya serbuk kelapa puan, kumisnya tajam sapu inju. Arkidam,
Jante Arkidam. Tank 3 ditangsi polisi. Jante terbangun ketiga kali. Diremasnya rambut hitam janda bawahnya. Tank kelima ditangsi polisi. Jante terbangun dari lelapnya. Perempuan berkhianat tak ada di sisinya. Bertegap langkah mengepung rumah. Didengarnya laki-laki menantang. Jante, bangun. Kami datang jika kau jaga. Datang siapa yang jantan kutunggu di atas ranjang. Mana Jante yang sakti hingga tak keluar menemui kami. Tubuh kalian batang pisang. Tajam tanganku lancip gomang. Menembus genteng kaca. Dan Jante di atas atap memandang hina pada orang banyak. Dipejamkan matanya. Ia telah berdiri di atas atap. Hei! Laki-laki bermata dadu, lihatlah yang tegas Jante Arkidam ada di mana. Berpaling seluruh kalangan melihat pada Jante. Jante lolos dari kepungan dan masuk kebun tebu. Hei, kejar! Kejar jahanam yang lari. Jante dikepung laki-laki satu kampung di lingkup kebun tebu mulai berbunga. Jante sembunyi di lorong dalamnya. Kejar! Kejar Jante yang sakti. Dikelengkan kepalanya yang angkuh. Sekejap saja. Jante Arkidam telah bersangkul. Alangkah cantik perempuan yang lewat. Adakah ketemu Jante di dalam kebun? Jante, tak kusua barang seorang. Masih gelap di lorong dalam. Alangkah Neng bergegas. Adakah yang diburu, Neng? Yang diburu? Jangan hadang jalanku. Pasar kan segera usai. Pergi. Telah jauh Jante dari mereka. Kembali dijelmakan dirinya. Hei! Laki-laki bermata dadu, lihatlah yang tegas. Jante Arkidam ada di mana? Kembali Jante diburu. Lari dalam gelap, meniti muka air kali. Tiba di persembunyiannya. Kejar. Jante Arkidam. Jatiwangi jadi
kebong na budaya. Semangatna tara soda, iciki bunga budaya Indonesia. Jiwa Sunda natrat matri, Najan bakti ke Ibu Pertiwi. nyipta karya sangkan Sunda mana, ngabengharan Budaya Nusantara. Semangatna tara soda, Aye prosidi kebong na budaya. semangatna tara soda, iciki bunga budaya Indonesia. Jiwa Sunda natrat matri, Najan bakti ke Ibu Pertiwi. nyipta karya sangkan Sunda mana, ngabengharan Budaya Nusantara. Baik, Teh Astri, tadi Ya. kita sudah menyaksikan dengan sangat bangga dan terkagum-kagum atas pembacaan sajak Jante Arkidam Betul sekali. oleh Kang Iman Soleh. Dan juga sebelumnya tadi Bapak Surhaman RM, pemenang Hadiah Sastra Rancage 2022, telah menyampaikan testimoninya dengan cukup padat. Ya betul sekali Kang Dian. Dan tadi kita juga menyaksikan bagaimana in memorial I Prosidi. Dan selanjutnya di tengah-tengah kita telah hadir di sini ada Bapak Rahmat Taufik, di mana Bapak Rahmat Taufik yang akan menyerahkan secara simbolis pemasrahan buku yang berjudul Belajar kepada Jante. Bapak Rahmat Taufik Hidayat selaku Direktur Penerbit Dunia Pustaka Jaya, dan buku ini akan diberikan kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Bapak Iwan Dirwan SSTP. Untuk itu kami persilahkan Pak Rahmat untuk menyerahkan buku secara simbolis kepada Bapak Iwan Dirwan. Boleh minta tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu atas penyerahan buku ini. Buku yang berjudul Belajar kepada Jante. Nah, selanjutnya setelah kita sama-sama menyaksikan penyerahan buku, Kang Dian, kita juga tentunya nanti akan mendengarkan sambutan tentang kegiatan Pojok Aib Rosidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Ibu Ketua Dewan Pengurus Kebudayaan Rancage yang sangat kami hormati, Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage, beserta Bapak Ibu yang hadir baik secara virtual maupun secara offline. Suatu kehormatan bagi kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bertatap muka dalam acara Anugerah Sastra Rancage 2022. Sebuah kehormatan yang tidak dapat kami lukiskan dengan kata-kata,
Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami juga mendapat oleh-oleh yang luar biasa buat kami di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Saat ini kami sedang berupaya keras untuk mewujudkan ada pojok Aji Prosidi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Untuk itu kami mohon dukungan, mohon juga bantuan dari Yayasan Kebudayaan Rancage. Semoga pojok baca Aji Prosidi ini menjadi salah satu pendorong motivasi untuk masyarakat Majalengka ke depan. Harapannya mudah-mudahan ke depan akan lahir Aji Prosidi yang baru di Majalengka sehingga mampu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa ini. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dengan selesainya barusan sambutan kegiatan pojok Aji Prosidi dari Bapak Iwan Dirwan SSTP, alhamdulillah selesai sudah acara Anugerah Hadiah Sastra Rancage 2022. Tentunya Yayasan Kebudayaan Rancage mengaturkan terima kasih kepada pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi, Bapak Daniel Suharya, kelompok Samba Sunda, Bapak Ismet Rohimat, Bapak Bob T. Ananta, Bapak Edi Kurniadi, Bapak Iman Soleh, dan juga terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga Yayasan Kebudayaan Rancage mengucapkan terima kasih juga kepada Bara Multi Group, Bank BNI, Bank BJB, PT Dunia Pustaka Jaya, dan PT Ultra Jaya Milk Industry. Jangan lupa nanti siang pukul 14.00 kita akan sama-sama berdiskusi dan mendengarkan dari para narasumber. Ada Ibu Yeni Wahid, Acil Bimbo, Sam Bimbo, dan Gederaka dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebudayaan Rancage. Betul sekali, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Astri Cahyani. Saya Dian Hendrayana. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi dalam acara Anugerah Sastra Rancage selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Goreng
ini